Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rismayanti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik yang bertemakan tentang agama dan konflik sosial dari sudut pandang fisiologi agama. Agama pada dasarnya adalah suatu sistem keyakinan yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Nah, dalam pandangan sosiologi, agama itu tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga erat kaitannya dengan kehidupan sosial. Agama itu membentuk norma, nilai, bahkan identitas suatu kelompok masyarakat. Namun, di balik fungsinya yang ideal sebagai pemersatu, realitas menunjukkan bahwa agama juga seringkali terlibat dalam konflik sosial. Hal ini bisa kita lihat dari banyak peristiwa di Indonesia maupun dunia, di mana konflik yang awalnya berbasis ekonomi atau politik, kemudian mengatasnamakan agama untuk membenarkan tindakan-tindakan kekerasan ataupun diskriminatif. Nah, kemudian, apa itu konflik sosial? Konflik sosial itu merupakan ketegangan ataupun pertentangan antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, ataupun akses terhadap sumber daya. Nah, dalam konteks agama, konflik ini bisa terjadi antar umat beragama ataupun bahkan antar kelompok dalam satu agama. Sebagai contoh, kita bisa mengingat konflik yang terjadi di Ambon dan juga Poso pada awal 2000-an yang melibatkan komunitas Muslim dan juga Kristen. Nah, kita bisa lihat dari contoh tersebut. Ataupun yang kedua, kasus penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah dan ketegangan antara penganut Sunni dan Syiah di beberapa daerah. Bahkan, dalam dinamika politik seperti Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, agama itu menjadi instrumen mobilisasi massa dan retorika politik yang memecah belah. Namun penting untuk dipahami bahwa akar konflik tersebut itu bukan pada agama itu sendiri. Agama seringkali hanya menjadi identitas simbolik. Konflik yang muncul sebenarnya itu lebih didasari oleh kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan juga perebutan kekuasaan. Sosiolog ternama Emil Durkheim melihat agama itu sebagai institusi sosial yang berfungsi menyatukan masyarakat. Dalam bukunya The Elementary Forms of Religious Life, Durkheim itu mengatakan bahwa agama itu menciptakan solidaritas kolektif. Sebaliknya, Karl Marx itu justru menyatakan bahwa agama itu bisa menjadi alat penguasa untuk menenangkan rakyat yang tertindas dengan istilah terkenalnya, yaitu agama adalah sandu masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, peran tokoh agama itu sangat krusial. Mereka itu bukan hanya pemimpin spiritual saja, tetapi juga panutan sosial. Tokoh agama bisa menjadi juru damai, membangun toleransi, dan juga mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu sara. Namun, tantangan baru muncul di era digital. Media sosial itu menjadi tempat berkembangnya ujaran kebencian atas nama agama. Banyak orang terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, bahkan hoax yang sengaja disebar untuk memecah belah. Nah, disinilah pentingnya literasi digital keagamaan, baik bagi tokoh agama maupun masyarakat umum. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, pertama, perlunya dialog antar umat beragama yang terbuka dan berkelanjutan. Kemudian, solusi yang kedua yaitu pendidikan multikultural. Yang kedua yaitu pendidikan multikultural dan nilai toleransi harus ditanamkan sejak dini di sekolah dan keluarga. Solusi yang ketiga, tokoh agama harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam provokasi politik identitas. Kemudian, solusi yang keempat yaitu negara itu perlu hadir menjamin keadilan sosial dan melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi. Nah, mungkin sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa agama itu bukan sumber konflik, tapi bisa menjadi sarana rekonsiliasi jika dikelola dengan bijak. Mari kita sebagai generasi muda yang religius sekaligus rasional untuk membangun budaya damai,
menjunjung toleransi,